Yehezkiel ini dijelaskan ada tanda T. Betul? Itu di dalam ayat yang sudah kita baca. Kalau ada tanda T itu dalam benaknya, dalam kepalanya, maka dia tidak dibinasakan. Sehingga saudara mereka kasih, saya jadi tertarik dengan huruf T ini. Tanda T ini adalah dari huruf Ibrani. Di dalam huruf Ibrani, huruf yang terakhir adalah huruf Tau. Jadi sebenarnya dalam bahasa Ibrani, huruf yang digunakan untuk menjelaskan tanda ini adalah Tau. Tau itu adalah dalam huruf Ibrani, gambarnya seperti salib. Jadi jelas kita dapatkan pada saat ini bahwa meterai itu adalah tanda Tau. Tau itu adalah salib. Salib itu adalah melambangkan siapa? Kristus. Kenapa saudara yang dikasih? Tidak heran saya jadi tertarik dengan dua orang yang membahas mengenai meterai ini. Yang pertama adalah seorang yang bernama Paulus. Paulus ini adalah seorang yang sangat terdedikasi. Dia adalah orang yang cerdas, saudara yang dikasih. Bukan hanya cerdas, tapi dia juga seorang negarawan yang mengerti hukum dengan baik. Dia adalah dulunya bekas legislatif. Dia sangat mengerti kalau seseorang dimeteraikan. Maka tidak heran dalam 1-2 Timotius pasal 2 ayat 19 itu dijelaskan bahwa tanda meterai itu ialah semua ini sudah kekasih. Tulisan dari Rasul Paulus ini dia selalu berbicara mengenai karakter dan tabiat orang harus sama dengan Kristus. Pada sahabat yang lalu saudara yang katakan, saya boleh cek lagi hari Sabat ini, siapa yang masih merasa orang berdosa sudah berubah. Masih ada juga yang merasa tetap orang berdosa ya. Hati-hati saudara. Saya katakan ini yang harus sahabat. Setan menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka wajar melakukan apa? Dosa. Betul? Hati-hati. Kalau kita baca semua tulisan, hampir semua tulisan dari Rasul Paulus, dia selalu mengatakan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Filipi. Kenapa itu begitu penting? Karena Rasul Paulus menginginkan cara berpikir kita ini harus kudus. Maka diingatkan, hai orang-orang kudus. Di dalam hal ini, sesudah yang dikasih dalam Yesus, dalam konteks ini karena Rasul Paulus ini memahami kalau seseorang itu dimeteraikan, maka Alkitab itu menjelaskan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke 19 tadi yang sudah kita bacakan itu, bahwa itu menjelaskan kalau orang sudah dimeteraikan maka mereka menjauhi kejahatan. Kenapa saudara mereka kasih? Rasul Paulus banyak berbicara mengenai hal ini. Sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara mereka kasih, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 juga tadi menjelaskan bahwa yang dimeteraikan Allah itu adalah Kristus. Ketika Yesus dibaptiskan, maka Allah berbicara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka tidak heran Yohanes kekasih juga adalah seorang yang sudah mengenal Allah, mengenal Yesus dengan baik. Dia mengerti meterai itu.
Kemudian saudara kekasih, pada waktu pergerakan gereja Mazda ke-7, bahwa isu Sabat adalah isu yang sangat penting. Maka mereka berpikir bahwa meterai Allah itu adalah Sabat. Saudara tahu sekarang ada 112 gereja yang sudah menguduskan hari apa? Hari Sabat. 112 gereja yang sudah menguruskan hari Sabat. Saudara yang kekasih, apa kelebihan kita? Oh, karena kita boleh Pak sendiri forumnya dinaikkan sedikit. Jadi harus teriak saya. Jadi itu gunanya ada ini sebenarnya supaya saya bisa pelan bicara. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam konteks pergerakan gereja kita bahwa waktu itu isu yang paling populer adalah Sabat. Seperti saya sudah katakan tadi, sekarang ada gereja sudah ada 112 gereja berhari Sabat. Dulu gereja di depan kita ini tidak ada kegiatan hari Sabat. Sekarang hampir setiap Sabat mereka sudah datang kebaktian di gereja Ortodoks. Ada banyak gereja sekarang ini sudah mengakui bahwa Sabat itu adalah hari ke-7. Dan merayakan Sabat itu lebih dari Advent adalah orang Yahudi. Tetapi saudara yang kekasih, apakah mereka dimeteraikan? Karena isu ini dalam gereja kita pada zaman itu adalah bahwa gereja kita percaya bahwa Sabat itulah meterai Allah. Maka saudara yang kekasih, kita berpikir kalau sudah berhari Sabat pasti selamat. Betul? Pak, kita langsung tunduk kepala. Siapa yang yakin kalau berhari Sabat pasti masuk surga? Boleh angkat tangan? Gak juga. Siapakah yang menyelamatkan itu? Alkitab sudah menjelaskan bahwa yang menyelamatkan itu adalah Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, kalau kita baca dimulai dari ayat yang ke-23, ini mengingatkan kita ketika Yesus berbicara, jikalau engkau memakan roti ini, engkau adalah memakan dagingku. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, jika engkau meminum anggur ini, kau meminum darahku yang telah mati bagi kamu. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam konteks ini Alkitab ini dengan clear dan jelas mengatakan bahwa kita perlu memasukkan Yesus di dalam hidup kita, tubuh kita ini. Jadi saudara yang kasih, lihat ya, unsur manusia itu ada 3 unsur. Yang pertama, flesh, tubuh kita. Itu makanya Yesus mengatakan, makanlah dagingku, karena itu menjadi daging di antara kita. Yang kedua, minum anggur. Itu melambangkan darah Kristus. Darah itu sama dengan nyawa. Itulah yang disebut dengan jiwa manusia. Dan yang ketiga, kita mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itu adalah intelijensi kita. Dan akhirnya saudara kekasih, kenapa meterai Allah hanya ada 1? Sementara meterai setan ada 2, di dahi dan di tangan kanan. Sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-17, bahwa kalau tidak ada meterai setan ini, yang di dalam ayat yang ke-19 ditentukan jumlahnya 666 itu saudara kasih. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu, apa yang terjadi sesuai kalau kita baca? Tidak bisa menjual dan membeli. Dulu kita tidak mengerti itu.
sekarang jauh mudah mengerti setelah ada COVID, saudara. Bagaimana mungkin tidak bisa menjual dan membeli? Itu dulu nggak mungkin karena kita bisa masak, saudara saya. Sampai ada pengalaman Pak Siahan ini, Sampurna Siahan datang mau belanja di Naga, ditolak, dia nggak bisa datang, nggak bisa masuk. Jadi kita bisa mengerti dengan mudah sekarang ini arti dari jika kau tidak memiliki materai itu. Tetapi saudara yang kekasih, lambang setan itu di dahi dan di tangan kanan. Tapi materai Allah hanya satu, di dalam apa? Di dahinya. Saya akhirnya mau coba cari tahu apa itu namanya. Dahi ini, di depan ini ada namanya otak besar, lobus frontal, saudara. Jadi lobus frontal kita ini adalah otak besar kita ini, mengisi bahwa disinilah kontrol segala kehidupan kita. Saya jadi teringat, saudara, ada cerita anak kecil waktu dimarahi dia sama ibunya karena tidak tahu menjawab, dia pukul-pukul kepalanya. Kenapa otakku ini? Sampai dia pukul begini kepalanya. Saudara perhatikan, kalau kita pusing memikirkan sesuatu, kita suka pukul apa? Otak depan. Tidak ada orang pukul begini. Tapi otak depan, lobus frontal kita ini adalah fungsinya untuk mengontrol semua kegiatan cara berpikir dan juga pertimbangan kita. Jadi lobus frontal kita ini, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan ini harus dimateraikan. Maka kalau Kristus di lobus frontal kita ini, maka kelakuan kita, tindakan kita, berbicara kita, apapun kalau Kristus di sini, maka saudara-saudara yang kekasih, hidup kita akan seperti Kristus. Jadi lobus frontal kita ini harus dimateraikan, yaitu materai yang disebut dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 dan juga dijelaskan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 itu, bahwa itu mengacu kepada Kristus. Maka tidak heran saudara mereka, berkali-kali Rasul Paulus mengatakan, aku hidup ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 itu dikatakan, kalau sudah menerima dia akan menjauhi kejahatan. Kenapa saudara kasih? Ketika pintu kasihan itu ditutup, apa yang terjadi saudara? Yang jahat semakin apa? Jahat, yang baik semakin baik. Kenapa? Lobus frontalnya sudah dimateraikan, yaitu karakter Kristus. Maka ketika roh Kristus ada dalam pikiran kita, maka itu otomatis tidak heran Alkitab mencatat bahwa Yesus setiap Sabat ke gereja, ke rumah ibadah, kenapa? Sebagaimana kebiasaannya, Yesus datang ke rumah ibadah pada hari apa? Sabat. Karena itu menjadi kebiasaan kita, karena sudah dikontrol oleh otak besar kita yang disebut dengan lobus frontal ini. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, lantas sekarang kita apa sih yang penting? Kita mengerti ini. Saya mengerti gereja kita, kenapa dulunya selalu menekankan Sabat. Karena waktu itu hanya 2 gereja yang berhari Sabat, Second Day Baptist dan Adventist Baptist. Kemudian gereja kita mula-mula itu menekankan bahwa kita ini bukan hanya berhari Sabat, maka gereja kita juga memproklamirkan
pengudusan tubuh kita dengan tidak memakan makanan yang haram. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau sudah orang dimeteraikan oleh karena Sabat, apakah orang yang sudah berhari Sabat otomatis percaya kepada Yesus? Jawabnya tidak. Tapi kalau orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, pasti dia baik, pasti dia berhari Sabat, pasti tidak makanan-makanan yang haram, pasti dia berbicara dengan baik, karena lobus frontalnya itu, otak besarnya itu telah dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, khotbah ini memang agak susah karena ini membahas teologi. Kenapa begitu penting? Kenapa saudara yang kekasih gereja kita sampai sekarang ini masih percaya diselamatkan oleh kasih karunia tambah apa? Perbuatan. Keselamatan itu adalah di dalam Yesus. Lantas bagaimana? Karena Yesus mengingatkan, ini perkataan Yesus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25 itu adalah perkataan langsung dari Yesus. Setiap kali kamu memakan roti ini, artinya kamu menjadikan aku di dalam dagingmu, tingkah lakumu, dan juga di dalam pikiranmu, kamu memberitakan tentang Yesus. Kenapa saudara yang kekasih? Ada banyak. Ini ada jadi cerita ini saudara. Suatu ketika orang Advent diajaklah ke satu pesta. Jadi karena lagi musim dingin, dia bilang, minumlah sedikit anggur supaya